Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sodik Rifanda dengan NIM 2523232 ingin menjelaskan tentang infrastruktur jaringan dan telekomunikasi. Materi yang pertama adalah teknologi antena. Pertama, definisi fisik dan fungsi antena. Sebagai gerbang utama sinyal nirkabel, antena merupakan suatu perangkat keras telekomunikasi yang dirancang khusus untuk mengirimkan atau menerima gelombang elektromagnetik dari media transmisi terpandu seperti kabel koaksial menuju udara bebas, maupun sebaliknya. Keberadaannya sangat vital dalam sistem komunikasi nirkabel, karena bertindak sebagai transduser yang menjembatani sinyal listrik frekuensi tinggi dengan ruang hampa udara. Dalam prinsip kerjanya, antena memanfaatkan aliran arus bolak-balik berfrekuensi tinggi yang mengalir pada elemen konduktornya untuk menciptakan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Radiasi elektromagnetik ini kemudian merambat di udara dalam bentuk gelombang radio yang membawa paket data informasi ke berbagai perangkat penerima di tempat lain. Fungsi fundamental antena yang pertama mengubah arus listrik bolak-balik menjadi radiasi elektromagnetik di udara secara efisien. Dan yang kedua, mengarahkan energi pancaran elektromagnetik agar terfokus ke area tertentu guna meningkatkan jangkauan. Dan yang ketiga, menangkap variasi medan gelombang udara dan mengubah kembali menjadi tegangan listrik yang dapat diproses. Yang kedua, mekanisme radiasi gelombang sebagai proses pemancaran energi udara. Mekanisme terjadinya radiasi pada antena dimulai ketika sumber sinyal mengirim tegangan bolak-balik melalui saluran transmisi menuju ujung antena. Tegangan ini menghasilkan medan listrik bolak-balik di sekitar elemen antena yang kemudian mendorong pergerakan muatan elektron secara konstan dari satu ujung elemen ke ujung lainnya. Pergerakan elektron yang dipercepat dan diperlambat secara terus-menerus ini menghasilkan medan magnet yang sangat dinamis. Berdasarkan hukum Maxwell, medan listrik dan medan magnet yang saling menginduksi ini melepaskan diri dari antena dan merambat ke ruang bebas sebagai gelombang radio elektromagnetik dengan kecepatan cahaya. Dan yang ketiga, parameter penting desain antena. Yang pertama, gain atau penguatan. Gain merupakan ukuran efektivitas antena dalam mengarahkan daya masukan menjadi radiasi ke arah tertentu jika dibandingkan dengan antena isotropis atau referensi ideal segala arah. Satuan gain biasanya dinyatakan dalam dBi atau di dBd. Nilai gain yang tinggi pada antena bukan berarti menciptakan energi baru, melainkan memfokuskan sebagian besar daya elektromagnetik ke sudut pancaran yang lebih sempit sehingga sinyal dapat merambat jauh lebih efektif. 2. Impedansi atau VSWR. Impedansi memasukkan antena harus sesuai dengan impedansi karakteristik saluran kabel pemancar, biasanya 50 ohm, untuk mencegah terjadinya pemantulan daya balik ke arah pemancar itu sendiri. Tingkat kecocokan impedansi diukur menggunakan rasio gelombang berdiri yang disebut dengan voltage standing wave ratio atau VSWR. Nilai VSWR yang mendekati 1.0 menunjukkan transfer daya yang sempurna tanpa adanya energi yang terbuang sia-sia. Dan yang keempat, antena omnidireksional. Sebagai penyebaran sinyal segala arah, antena omnidireksional dirancang untuk dapat memancarkan daya elektromagnetik secara merata ke seluruh arah pada sudut horizontal 360 derajat. Pola radiasinya menyerupai bentuk donat 3 dimensi yang berarti kekuatannya merata di sekelilingnya namun melemah pada arah tegak lurus ke atas dan ke bawah. Jenis antena ini sangat cocok digunakan pada skenario yang memerlukan jangkauan melingkar tanpa perlu mengarahkan posisi fisik antena secara presisi. Kelebihannya adalah memudahkan instalasi untuk melayani beberapa penerima sekaligus secara acak di sekitar lokasi pemancar utama. Implementasi dan contohnya, antena jenis omnidireksional dapat dengan mudah kita temukan pada titik akses Wi-Fi dalam ruangan, stasiun radio penyiaran lokal, pemancar radio panggilan darurat, serta para ponsel cerdas guna.
memastikan sinyal tetap terjaga dari berbagai sudut genggaman. Tantangannya karena membagi energinya ke segala arah, jarak jangkauan antena ini cenderung lebih pendek dibandingkan jenis direktif. Dan yang kelima, antena direksional modern. Yang pertama, fokus energi sudut samping. Berbeda dengan tipe omnidireksional, antena direksional memfokuskan pada pola radiasi energinya hanya ke arah tertentu yang sangat spesifik. Hal ini menghasilkan penguatan daya atau gain yang sangat tinggi pada arah tersebut dan meredam pemancaran sinyal pada arah samping atau belakang. Antena jenis ini bekerja dengan memusatkan medan gelombang elektromagnetik seperti cermin pemantul, cahaya lampu senter, dengan memfokuskan pemancaran pada satu jalur terarah. Daya jangkau komunikasi interkabel dapat ditingkatkan secara luar biasa hingga puluhan kilometer. Dan yang kedua, aplikasi komunikasi jarak jauh. Penerapan antena direksional sangat meluas pada komunikasi jaringan nirkabel titik ke titik atau point to point antar gedung. Hubungan komunikasi ke satelit luar angkasa menggunakan antena parabola serta antena televisi luar ruangan. Selain memperpanjang jarak jangkau, kelebihan utama antena ini mampu menekan interferensi dari sinyal nirkabel lain di sekitarnya. Karena hanya PK menerima sinyal pancaran gelombang dari arah depan antena saja. Dan yang keenam, inovasi MIMO dan beamforming. Pertama, multiple input multiple output atau MIMO. Teknologi MIMO memanfaatkan penggunaan beberapa elemen antara pemancar dan penerima secara bersamaan. Di satu perangkat keras, hal ini memungkinkan pengirim beberapa berkas aliran data secara terpisah melalui frekuensi yang sama guna melipat gandakan kecepatan transfer data. Beamforming dinamis. Beamforming bekerja dengan cara memanipulasi fase dan amplitudo sinyal pada sekumpulan antena array secara digital. Alih-alih menyebarkan sinyal secara statis, teknologi ini memfokuskan berkas gelombang radio secara dinamis langsung menuju perangkat aktif pengguna secara personal. Dan yang ketiga, optimasi efisiensi spektrum. Dengan mengarahkan sinyal secara tepat sasaran, beamforming membantu mengurangi polusi interferensi pada area frekuensi nirkabel di sekelilingnya. Teknologi ini menjadi tulang punggung utama dalam menyukseskan implementasi jaringan generasi mutakhir seperti 5G dan Wi-Fi 6. Dan materi yang kedua adalah teknologi internet satelit. Yang pertama, pengenalan internet satelit sebagai konektivitas tanpa batas wilayah. Internet satelit adalah sebuah sistem penyediaan layanan telekomunikasi data berkecepatan tinggi yang memanfaatkan media transmisi satelit buatan di luar angkasa sebagai pemancar daya utama. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan jangkauan infrastruktur darat seperti kabel serat optik atau fiber optik yang sulit digelar di medan geografis ekstrim. Sistem ini bekerja dengan mengirim data dari perangkat pengguna di bumi menuju stasiun bumi pemancar atau gateway yang diteruskan ke satelit di angkasa, lalu dipancarkan kembali ke lokasi utama. Internet satelit menjadi andalan utama bagi wilayah pedalaman, kepulauan, pegunungan, hingga kapal laut di tengah samudra luas. Bagian segmen jaringan satelit, yang pertama space segment, terdiri dari konstelasi satelit aktif di ruang hampa udara yang berperan sebagai stasiun relay, pemancar data otomatis di angkasa. Dan yang kedua, ground segment, berupa stasiun kontrol bumi, stasiun gerbang gateway, serta antena parabola mini atau dish, pelanggan sebagai terminal menerima sinyal. Dan yang kedua, LEO atau GEO, perbedaan orbit. Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit GEO mengorbit bumi pada ketinggian tetap 35.786 km dengan kecepatan putar sama persis dengan rotasi bumi, sehingga satelit tampak diam di satu titik langit. Meskipun mampu mencakup sepertiga wilayah bumi hanya dengan satu satelit, jaraknya yang terlampau jauh menghasilkan masalah
latensi tinggi berkisaran antara 500 sampai 700 ms yang mengganggu kenyamanan interaksi data dinamis. Dan yang kedua, Low Earth Orbit LEO. Low Earth Orbit atau LEO. Satelit LEO diposisikan meluncur dekat permukaan bumi pada ketinggian 300 hingga 1.500 km saja. Karena mengorbitkan sangat dekat, satelit ini bergerak cepat mengelilingi bumi. Pendekatan ini memotong jarak tempuh gelombang radio secara masif, menurunkan tingkat latensi secara dinamis hingga setara internet fiber optik darat berkisar 25 sampai 45 ms, namun memerlukan ribuan satelit konstelasi. Dan yang ketiga, arsitektur konstelasi satelit sebagai konsep hubungan antar satelit. Untuk menyatukan ribuan satelit kecil LEO menjadi sebuah jaringan global yang kokoh, para insinyur menggunakan interkoneksi laser luar angkasa yang disebut dengan Inter-Satellite Link atau ISL. Teknologi ini memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi langsung antar satelit tanpa harus selalu memantulkan data kembali ke stasiun kontrol di bumi. Melalui metode estafet data di angkasa ini, paket dapat berpindah melintas samudra dan benua dalam sepersekian detik. Hal ini menciptakan jalur transmisi terbebas dari rintangan darat dan memiliki efisiensi tinggi dalam pengiriman data. Dan yang keempat, lompatan kinerja satelit LEO. Keunggulan internet satelit LEO. Satelit LEO modern mampu menghadirkan pengalaman berselancar internet yang sangat mulus bagi pelanggan rumahan dan korporasi. Ketinggiannya sangat rendah, memotong waktu transit pulang pergi gelombang radio secara optimal. Dengan tingkat keterlambatan data atau latensi yang ditekan hingga di bawah 30 ms, aktivitas harian sensitif latensi seperti panggilan video langsung, komputasi awan interaktif, hingga permainan daring kompetitif kini dapat berjalan lancar tanpa mengalami jeda hambatan. Dan yang kelima, tantangan sistem internet satelit. Yang pertama, sampah antariksa dan tabrakan. Penyebaran puluhan ribu satelit kecil di orbit rendah bumi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan tabrakan di luar angkasa secara signifikan. Akumulasi serpihan sampah antariksa berkecepatan tinggi menjadi ancaman konstan yang membahayakan kelangsungan misi konstelasi satelit aktif di lainnya. Dan yang kedua, meredam hujan dan cuaca buruk. Sinyal frekuensi tinggi seperti pita Ka-band dan Ku-band sangat rentan mengalami pelemahan intensitas energi ketika melewati awan tebal, rintik hujan, maupun badai petir. Fenomena degradasi sinyal faktor atmosfer ini dikenal dengan istilah rainfed. Dan yang ketiga, biaya invasi masif. Proses perancangan, pembuatan, serta peluncuran roket pengangkut satelit membutuhkan suntikan modal dana yang luar biasa besar. Kegagalan fungsi peluncuran atau kerusakan mekanis satelit di angkasa membawa dampak kerugian finansial yang masif bagi penyedia layanan. Dan yang keenam, interaksi seluler dan satelit. Yang pertama, layanan direct to cell. Teknologi masa depan yang tengah dikembangkan adalah kemampuan satelit LEO yang untuk memancarkan sinyal langsung menuju ponsel genggam standar tanpa memerlukan antena penerima tambahan. Melalui inovasi revolusioner ini, pengguna ponsel tetap dapat mengirim pesan darurat atau emergency SOS maupun melakukan panggilan suara di tengah hutan belantara sekalipun. Yang kedua, pelengkap seluler terestrial. Internet satelit diposisikan bukan sebagai pengganti dari jaringan kabel optik atau saluler 5G perkotaan, melainkan sebagai infrastruktur pelengkap yang ideal. Kolaborasi ini memastikan cangkupan konektivitas nirkabel menyeluruh di wilayah pelosok atau blank spot, serta meningkatkan sebagai jaringan cadangan kritis jika infrastruktur darat mengalami bencana alam.
Dan materi yang ketiga adalah teknologi jaringan seluler. Pertama, prinsip dasar jaringan seluler sebagai pembagian wilayah kerja sel. Jaringan seluler adalah teknologi komunikasi nirkabel yang membagi wilayah jangkauan layanannya menjadi sel-sel geografis kecil berbentuk heksagonal. Setiap sel tersebut dilayani oleh sebuah pemancar bertenaga rendah yang dinamakan Base Transceiver Station atau BTS, guna melayani pengiriman data nirkabel secara efisien kepada pengguna seluler bergerak. Konsep pembagian area sel ini memungkinkan penggunaan kembali frekuensi yang sama atau frekuensi reus pada sel-sel lain yang letaknya berjauhan tanpa menyebabkan interferensi merugikan. Berkat inovasi seluler ini, keterbatasan spektrum frekuensi elektromagnetik dapat diatasi untuk melayani jutaan perangkat pengguna secara simultan. Pilar utama jaringan seluler yang pertama adalah frekuensi reus, memaksimalkan utilitas alokasi frekuensi radio terbatas dengan membaginya ke sel-sel non-tetangga. Dan yang kedua, mobilitas fleksibel, memungkinkan perangkat pengguna berpindah antara area jangkauan BTS tanpa mengalami pemutusan koneksi secara berlangsung. Dan yang kedua, infrastruktur seluler. Sebagai Base Transceiver Station atau BTS, BTS merupakan ujung tombak terdepan dalam arsitektur jaringan yang berinteraksi secara nirkabel langsung dengan perangkat telepon genggam pengguna. Menara pemancar ini dilengkapi dengan serangkaian antena direksional sektoral yang memancarkan sinyal radio frekuensi tinggi untuk mencakup wilayah sel tertentu. Sinyal radio dari ponsel cerdas ditangkap oleh antena BTS, diproses dan dikonversikan menjadi data digital, lalu dialirkan melewati jaringan kabel serat optik menuju pusat pengendali data utama atau core network untuk disambungkan ke internet global. Dan yang ketiga, sejarah dan evolusi generasi jaringan seluler. Yang pertama, 1G atau 1G era analog 980 memanfaatkan teknologi modulasi suara analog nirkabel berkapasitas sangat sempit dan rentan penyadapan. Dan yang kedua, 2G atau 2G era digital tahun 1990. Transisi ke sistem sinyal suara digital GMS yang aman memperkenalkan fitur pengiriman pesan, teks atau SMS pendek. Dan yang ketiga, 3G atau 3G internet bergerak tahun 2000-an. Kemungkinan pengiriman paket data nirkabel berkecepatan tinggi untuk berselancar web dan email seluler. Dan yang keempat, 4G dan 5G. Kecepatan ultra, menghadirkan kecepatan gigabit berkonektivitas tinggi untuk mendukung komputasi awam dan IoT masif. Dan yang keempat, fitur utama jaringan seluler 5G. Yang pertama, network scaling. Network scaling adalah inovasi arsitektur 5G yang memungkinkan pembelian virtual dari satu infrastruktur fisik jaringan tunggal menjadi beberapa koneksi terisolasi yang disesuaikan kebutuhan pelanggan. Contohnya, satu irisan jalur data diprioritaskan bagi latensi ultra rendah yang untuk kendaraan swakemudi. Sementara irisan lainnya melayani kapasitas data raksasa untuk menonton streaming video 4K. Dan yang kedua, Ultra Reliable Low Latency atau URLLC. URLLC mengacu pada kemampuan 5G dalam menjamin tingkat kestabilan transfer data kritis secara konsisten dengan jeda keterlambatan latensi ekstrim rendah di bawah 1 milidetik. Fitur ini memegang peran krusial bagi digitalisasi industri ekonomi modern, operasi beda medis jarak jauh secara real-time, serta sistem manajemen jaringan listrik
pintar masa depan. Dan yang kelima, mekanisme handover seluler. Yang pertama, deteksi pelemahan sinyal. Ketika pengguna seluler bergerak menjauhi area jangkauan menara BTS asal, ponsel secara terus-menerus mendeteksi tingkat kekuatan sinyal radio yang diterima atau RSSI. Jika kekuatan sinyal menurun di bawah batas kritis yang ditentukan, ponsel akan memulai menandai kehadiran menara BTS terdekat lainnya. Dan yang kedua, proses perpindahan koneksi. Sebelum koneksi dengan BTS asal terputus sepenuhnya, sistem pengendali jaringan seluler akan melakukan verifikasi kapasitas daya tampung dan memindahkan saluran komunikasi nirkabel pengguna menuju BTS baru yang memiliki kekuatan sinyal lebih memadai. Dan yang ketiga, handoff tanpa jeda. Mekanisme pemindaian frekuensi transisi nirkabel ini terjadi hanya dalam hitungan milidetik secara mulus atau seamless. Alhasil, pengguna yang sedang melakukan pembicaraan telepon suara atau mendengarkan streaming musik tidak merasakan adanya gangguan jeda pemutusan sambungan. Dan materi yang keempat adalah jaringan sensor nirkabel atau WSN. Pertama, pengenalan teknologi WSN. Sebagai pengumpulan data lingkungan otomatis, Wireless Sensor Network atau WSN adalah jaringan nirkabel terdistribusi yang terdiri atas sekumpulan node perangkat sensor mini yang tersebar secara acak atau terencana dalam suatu wilayah. Node-node ini mandiri ini bekerja secara otonom untuk memantau berbagai parameter fisik atau kondisi lingkungan di sekitarnya seperti suhu, kelembapan, tekanan, getaran, suara, hingga kadar zat kimia yang berbahaya. Setiap node sensor dalam WSN tidak hanya berfungsi untuk mengukur kondisi lingkungan fisik saja, melainkan juga memiliki kemampuan komputasi sederhana dan pemancar radio internal. Node ini saling berkomunikasi meneruskan data hasil pengukuran secara nirkabel, melintasi rute estafet, multi-hop hingga mencapai stasiun pengumpulan utama atau sink node atau gateway. Karakteristik kunci node WSN yang pertama, konsumsi daya rendah, dirancang menggunakan chip hemat energi mikro karena ditangani oleh baterai dengan kapasitas terbatas yang harus bertahan bertahun-tahun. Dan yang kedua, konfigurasi mandiri, mampu merancang rute komunikasi di antara mereka sendiri secara otomatis saat pertama kali diaktifkan di lapangan. Dan yang kedua, arsitektur perangkat node sensor. Sebagai komponen perangkat keras node, sebuah node sensor WSN modern terdiri atas 4 komponen penyusun utama yang dirancang dalam papan sirkuit terpadu berukuran saku. Komponen pertama adalah sensor pengukur fisik diikuti oleh mikrokontroler sebagai pemrosesan logika data lokal, transceiver nirkabel berdaya rendah seperti Zigbee atau LoRa untuk bertukar data serta unit satu daya baterai. Karena sering diposisikan di lokasi terpencil atau wilayah berbahaya yang sulit dijangkau manusia, unit satu daya pada beberapa node WSN juga dilengkapi dengan modul permanen energi mandiri atau energi harvester seperti panel surya mikro, dinamo getaran mekanik, atau penangkap perbedaan suhu udara lokal. Dan yang ketiga, ragam topologi jaringan WSN. Yang pertama, topologi bintang atau star network. Pada topologi bintang, seluruh node sensor mengirim data pengukuran secara langsung menuju data pusat atau sink node tanpa perantara. Keuntungannya adalah konsumsi energi transmisi nirkabel yang sangat efisien dan skema kontrol yang sederhana. Namun, jangkauan jarak fisiknya terbatas pada kekuatan pancar radio satu lompatan atau single hop. Dan yang kedua, topologi mesh. Jala terdistribusi. Topologi mesh memungkinkan setiap node berfungsi sebagai router mandiri untuk meneruskan data dari node tetangga menuju target stasiun bumi.
Pendekatan ini meningkatkan ketahanan jaringan karena jika salah satu node mengalami kerusakan daya, data otomatis akan mencari rute alternatif lain atau self-healing untuk mencapai gateway tujuan. Dan yang keempat, protokol hemat daya WESN. Yang pertama siklus tidur dinamis atau duty cycling. Mayoritas node sensor diprogram untuk berada dalam mode tidur atau sleep mode yang sangat hemat energi ketika tidak ada kejadian yang perlu diukur. Node hanya akan terbangun dalam rentan waktu terencana untuk mencatat data fisik dan mengirimnya, lalu segera kembali ke kondisi tidur demi menghemat baterai. Dan yang kedua, agregasi data lokal. Guna memotong penggunaan transceiver radio yang menyedot banyak daya, node transisi akan melakukan kompresi dan agregasi data lokal dari beberapa node di dekatnya. Dibandingkan mengirim puluhan laporan suhu terpisah, node hanya akan merangkumnya menjadi nilai rata-rata dalam satu paket transmisi. Dan yang ketiga, protokol berorientasi energi. Protokol routing khusus seperti LEDs atau Low Energy Adaptasi Clustering Hierarchy digunakan untuk membagi node menjadi beberapa cluster dinamis. Peran sebagai ketua cluster yang bertugas meneruskan data jarak jauh diputar secara bergiliran agar konsumsi baterai merata di seluruh jaringan. Dan yang kelima, aplikasi praktis sistem WSN. Yang pertama, pertanian pintar. Node sensor dipasang di ladang untuk mengukur kelembapan tanah, kandungan nutrisi tanah, sehingga kontrol sistem irigasi air secara otomatis. Dan yang kedua, struktur bangunan. Sensor getaran nirkabel dipasang pada struktur pilar jembatan atau gedung tinggi untuk mendeteksi keretakan mikro pasca terjadinya guncangan gempa bumi. Dan yang ketiga, mitigasi bencana. Penyebaran sensor di ketinggian air di bantaran sungai guna mengirim peringatan dini tsunami maupun potensi banjir bandang secara real time. Dan yang keempat, kendala dan hambatan sistem WSN. Keterbatasan sumber daya fisik. Tantangan besar dalam pengoperasian jaringan WSN terletak pada keterbatasan fisik hardware yang dimiliki oleh setiap node sensor, kapasitas komputer prosesor mikro yang sangat kecil, serta ruangan penyimpanan data yang sempit membatasi penerapan sistem algoritma inskripsi data yang kompleks untuk mengamankan komunikasi nirkabel di dalamnya. Selain kendala komputasi, aspek penggantian catu daya baterai pada ribuan node sensor yang telah tersebar di medan sulit merupakan kendala logistik yang mustahil dikerjakan secara berkala. Hal ini menuntut perancangan sistem piranti lunak jaringan yang super efisien agar masa operasional sistem WSN dapat bertahan semaksimal mungkin. Ancaman kerentanan keamanan atau yang pertama, physical hijacking. Karena diletakkan di area publik atau luar ruangan, node sensor rentan dicuri atau dimanipulasi secara fisik oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, Sybil attack. Penyusupan identitas node palsu ke dalam sistem routing WSN untuk membelokkan atau membuang data hasil sensor berharga. Dan materi yang kelima adalah teknologi jaringan ad hoc. Yang pertama, definisi dan konsep jaringan ad hoc sebagai jaringan peer-to-peer desentralisasi. Jaringan ad hoc nirkabel adalah sebuah konfigurasi komunikasi tanpa infrastruktur permanen di mana setiap perangkat nirkabel berkomunikasi secara langsung satu sama lain atau peer-to-peer. Sistem ini tidak tergantung pada keberadaan pengontrol pusat atau stasiun penghubung statis seperti router nirkabel atau menara BTS seluler konferensi di lingkungan sekelilingnya. Dalam sistem desentralisasi ini, setiap perangkat aktif yang bergabung di setiap jaringan bertindak ganda seperti terminal pengguna atau host, sekaligus sebagai pembuat rute pelacak atau router jika dua perangkat ingin terhubung namun jarak fisiknya di luar jangkauan sinyal langsung. Perangkat perantara di sekelilingnya akan bertindak sebagai relay untuk meneruskan data.
Kelebihan jaringan ad hoc yang pertama adalah pemasangan instan. Jaringan dapat dibentuk di mana saja, kapan saja, hanya dalam hitungan menit tanpa memerlukan perencanaan pemasangan tiang kabel fisik. Dan yang kedua, toleransi kerusakan tinggi. Rusaknya salah satu perangkat tidak akan melumpuhkan komunikasi perangkat lain karena rute alternatif dibentuk secara mandiri. Dan yang kedua, karakteristik unik jaringan ad hoc. Yang pertama, topologi jaringan sangat dinamis karena perangkat pengguna di dalam jaringan ad hoc bebas bergerak kemana saja secara acak. Hubungan interkoneksi di antara mereka dapat berubah secara dinamis dan tidak terduga. Hal ini menuntut sistem perangkat lunak pelacakan rute untuk selalu memperbarui rute transfer data secara real-time guna mendeteksi perangkat baru yang datang atau yang pergi terputus dari jaringan. Dan yang kedua, bandwidth dan energi terbatas. Transmisi komunikasi nirkabel pada jaringan ad hoc berbagi media udara bersama yang rentan mengalami penurunan throughput data jika terdapat banyak node yang aktif memancarkan sinyal. Selain itu, sebagian besar perangkat ad hoc ditenagai oleh baterai portable mandiri, sehingga protokol manajemen pencarian rute harus dirancang secara ringkas mungkin untuk menghemat energi daya baterai. Dan yang ketiga, protokol routing jaringan ad hoc. Yang pertama, protokol routing reaktif atau non-demand. Protokol reaktif seperti AODV, ad hoc on demand distance vector, hanya akan mencari dan merumuskan jalur pengiriman data ketika ada perangkat yang ingin bertukar paket pesan. Pendekatan ini sangat menghemat penggunaan memori internal dan overhead transmisi nirkabel karena rute tidak perlu dipantau secara berkala saat jaringan pasif. Dan yang kedua, protokol proaktif table driven. Protokol proaktif seperti di SDV secara konstan saling bertukar tabel informasi rute di antara seluruh node untuk memastikan jalur pengiriman selalu siap digunakan. Digunakan seketika, meskipun menghasilkan delay inisiasi rute yang sangat rendah. Jenis protokol ini menyedot daya baterai dan spektrum bandwidth radio yang cukup besar. Dan yang ketiga, protokol hybrid pintar guna menyatukan kelebihan terbaik dari kedua metode tersebut. Dikembangkan protokol routing hybrid seperti ZPR atau Zone Routing Protocol. Protokol ini hanya membagi jaringan menjadi beberapa zona lokal teratur. Pencarian rute di dalam zona memakai proaktif, sedangkan pencarian lintas zona memakai reaktif. Dan yang keempat, perkembangan MANET dan VNet. Sebagai komunikasi bergerak antar kendaraan, implementasi jaringan ad hoc telah berkembang pesat melalui sub-teknologi khusus seperti Mobile Ad Hoc Network atau MANET untuk perangkat genggam bergerak dan Vehicular Ad Hoc Network atau VANET yang dikembangkan khusus untuk integrasi keselamatan sistem transportasi jalan raya. Pada ekosistem VANET, setiap mobil pintar di jalan raya bertindak sebagai node aktif yang saling bertukar dan statistik kecepatan, deteksi rintangan jalan serta koordinasi GPS secara real-time. Informasi ini membantu sistem kemudian swakemudi untuk mencegah kecelakaan tabrakan beruntun dan mencari rute bebas kemacetan. Dan yang kelima, penggunaan darurat ad hoc sebagai penyelamat jiwa pasca bencana. Keunggulan jaringan ad hoc yang mandiri tanpa butuh infrastruktur darat menjadikannya solusi andalan yang tidak tergantikan dalam skenario tangkap bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Ketika gempa bumi melumpuhkan menara BTS seluler dan memutus kabel serat optik di daratan, tim penyelamat SAR dapat segera mengaktifkan perangkat radio ad hoc portable. Radio portable ini secara otomatis membentuk jaringan darurat lokal untuk saling berkoordinasi, membagikan posisi korban selamat, koordinat pencarian hingga infrastruktur medis darurat. Sifat instalasinya yang instan dan handal ini memegang peran krusial dalam mempercepat proses evakuasi korban bencana. Aplikasi militer statis
Di medan pertempuran militer, pasukan menggunakan jaringan taktis ad hoc dan kabel di helm dan kendaraan tempur mereka guna berkoordinasi secara aman tanpa khawatir jalur komunikasi mereka dapat diputus oleh sabotase infrastruktur musuh. Teknologi ad hoc menjamin kerahasiaan komunikasi di wilayah terisolasi ekstrim sekalipun. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.